Oke, selamat malam rekan-rekan Rumah Hukum ID. Masih bersama kami di program Ngobrol Enak tentang Hukum, atau kita biasa singkatnya yaitu ngeteh. Program kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai isu-isu faktual tentang hukum, beberapa kali kita sudah coba mengangkat beberapa tema, misalnya mengenai kasus Novel Baswedan dalam perspektif HAM dan perspektif hukum pidana. Begitu juga kemarin juga sudah membahas mengenai rancangan undang-undang PKS. Kali ini kita mungkin sedikit berbeda, rekan-rekan sekalian, sahabat Rumah Hukum ID. Kali ini kita akan sedikit mengulas begitu buku yang ditulis oleh pengarang Muhammad Khairul Huda dengan judul Relasi NU, NKRI, dan Pancasila. Kajian dalam perspektif politik, hukum, dan perdamaian internasional. Nah, itu judul yang akan coba kami ulas pada kesempatan kali ini. Satu, kita coba untuk mulai dengan si penulis, yaitu Muhammad Khairul Huda. Yang kedua akan ada pembahas atau pengulas dari buku ini, yaitu Bapak Asrori Eskarni. Nah, mungkin itu dari kami. Pembahas pertama yaitu Mas Khairul Huda selaku penulis buku ini. Selamat malam, Mas. Selamat malam, sahabat Rumah Hukum semua. Pertama kita akan mulai dulu dari mengulas dulu kenapa kemudian Mas Muhammad Khairul Huda ini mengambil judul ini. Mungkin latar belakangnya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sahabat Rumah Hukum, Mas Zikrullah sebagai moderator, Mas Kiai Asrori Eskarni, sahabat sekaligus guru saya. Saya menulis buku ini, buku yang berjudul Relasi NU, NKRI, dan Pancasila, sebuah kajian dalam perspektif politik hukum dan perdamaian internasional. Ada satu hal yang menurut saya mencoba untuk menggali tentang NU, yang kemudian saya kaitkan dalam perspektif politik hukum. Mungkin belum banyak yang menulis kajian tentang NU, tetapi dikorelasikan dengan hukum. Kalau yang menulis soal NU, relasi NU dengan NKRI dan Pancasila, mungkin sudah cukup banyak. Ada Mas Hanif Dagiri, kemudian ada penelitian-penelitian lain termasuk tesis dan disertasi yang bercerita tentang relasi NU, NKRI, dan Pancasila. Tetapi saya lebih fokus pada kajian tentang politik hukumnya, baik ketika NU pada masa sebelum kemerdekaan, kemudian menjelang kemerdekaan, ketika kemerdekaan dan proses untuk berijtihad mencari konsepsi tentang NKRI ini. Kemudian sejarah yang lain tentang di mana kiprah dan kontribusi NU ketika resolusi jihad dan lain sebagainya. Kemudian sampai era Orde Lama, era Orde Baru, dan reformasi, begitu. Mungkin sudah cukup banyak yang bercerita itu, tetapi saya mencoba untuk mengkaitkan antara gerakan-gerakan NU dengan politik kebangsaan dan juga politik kerakyatan, di mana sebetulnya lahirnya NU itu juga didasari atas keprihatinan terhadap kolonialisme, terhadap penjajahan yang menimpa bangsa Indonesia, karena keterbelakangan ketika ada penjajahan, maka kemudian keterbelakangan baik ekonomi, pendidikan, moral, dan lain sebagainya. Nah, bangsa Indonesia menjadi objek. Nah, disitulah NU
memberikan kontribusi kepada bangsa ini sejak berdirinya sampai pada masa saat ini. Nah, politik hukum menurut saya bagian dari proses untuk memasukkan nilai-nilai hukum Islam yang dimana NU juga termasuk bagian dari organisasi Jam'iyah Diniyah, bagaimana konsepsi substansi hukum Islam masuk di dalam ruh undang-undang. Nah, Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah prismatika hukum, kemudian melalui proses eklektik, dan melalui prosedur di dalam prolegnas dan prolegda. Nah, itu kader-kader NU itu harus mampu untuk memasukkan nilai-nilai spirit hukum Islam lewat ketiga pilar politik hukum itu. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan NU dan perdamaian internasional. Menurut saya juga masih jarang yang mengkajinya, meskipun sebetulnya buku saya ini buku kecil yang kontribusinya mungkin sangat kecil gitu, tetapi sebetulnya buku ini saya tulis dalam rangka untuk ngalap berkah begitu kepada Jam'iyah NU gitu. Nah, perdamaian dunia, perdamaian internasional yang sudah dilakukan NU sudah sangat banyak menurut saya, tetapi ini mungkin masih jarang untuk dilirik. Dan misalnya bagaimana Gus Yahya mampu untuk berpidato di American Jewish Conference itu, beliau sukses untuk menyampaikan tentang Islam yang rahmah, Islam yang penuh cinta kasih, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, gerakan-gerakan NU lainnya dalam rangka perdamaian internasional diakui, bahkan NU bersama Muhammadiyah itu digadang-gadang menerima Nobel Perdamaian. Artinya apa? Sudah ada pengakuan dari dunia internasional bahwa NU memiliki kontribusi besar terhadap proses perdamaian dunia, baik melalui jalur diplomasi maupun melalui pressure terhadap pihak-pihak yang sedang berkonflik. Misalnya kasus Palestina hari ini juga mendapat perhatian besar dari Ketua Umum PBNU, kemudian Rohingya dan lain sebagainya. Nah, NU sebagai bagian dari NGOs, non-government organization, itu memiliki kontribusi di dalam rangka turut serta menciptakan perdamaian internasional. Nah, sekali lagi, buku ini buku kecil yang mungkin jauh kalau dikatakan berkontribusi, tetapi sekali lagi buku ini adalah wujud takdim penulis, takdim saya terhadap NU, terhadap para muassis Nahdlatul Ulama, dan bentuk saya dalam rangka untuk mencari atau ngalap berkah di Jam'iyah Diniyah Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya, terima kasih sekali saya sampaikan kepada Mas Asrori Eskarni. Ini penulisnya dari desa, dari kampung, dari kota kecil Salatiga, yang saya mendapatkan kehormatan besar. Mas Asrori yang dari Jakarta aktif di pengurus besar NU, mungkin insya Allah saya akan mendapatkan kritik, masukan, saran. Mungkin itu pengantar sekilas background atau latar belakang kenapa buku ini ditulis. Nah, kita langsung saja di sesi yang paling intim pada malam hari ini, yaitu mengulas mengenai isi buku ini. Nah, sebenarnya di buku ini juga ada beberapa poin di dalamnya yang dibahas oleh Saudara Muhammad Khairul Huda. Di dalamnya ada bagaimana NKRI dan Pancasila dan
di dalamnya, kemudian bagaimana istimbat hukum NU tentang NKRI dan Pancasila, dan yang terakhir ada NU dan perdamaian internasional. Mungkin dari kami sendiri, kami membatasi pengulasan ini yaitu pada tiga poin saja yang akan coba diulas oleh Bapak Asrul Eskarni, yaitu poin pertama, sebenarnya bagaimana sih relasi NU, NKRI, dan Pancasila. Mungkin itu dulu, Pak Asrori. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas moderator, Mas Ziki, kemudian penulis, Mas Khairul Huda, teman-teman di Rumah Hukum. Pertama, sebelum ke konten, izinkan saya untuk menyampaikan rasa surprise, apresiasi, dan selamat kepada Mas Khairul Huda atas terbitnya buku ini. Tadi Mas Khairul menyebut ini buku kecil, tapi saya bilang ini small but beautiful. Ya, kecil tapi cabai rawit ini. Saya jadi makin menyadari Mas Khairul ini betul-betul sosok santri yang salah satunya berciri rendah hati. Saya jadi teringat suatu saat Mas Khairul pernah bilang untuk berdiskusi tentang teknik penulisan dan setipenya, karena beliau sudah lama berkiprah di bahasa beliau itu sudah lama ngurus pasir, bata, dan lain-lain gitu. Nah, ini mau menekuni penulisan. Di Undip juga pernah menyampaikan rencana untuk diskusi tentang teknik penulisan. Tetapi setelah saya baca-baca buku ini, itu ucapan-ucapan Mas Khairul itu ucapan tawadhu itu. Saya betul-betul surprise pada teknik penulisan buku ini. Dari sisi referensi itu cukup tekun. Mas Khairul ini menginventarisir sumber-sumber yang relevan, baik dari sumber Babon ya tentang isu-isu NU, NKRI, Pancasila, maupun artikel-artikel jurnal terkini. Kemudian metode penulisan lah, mungkin secara sederhana bisa disebut segitu. Saya surprise juga karena di sini review terhadap studi-studi yang pernah ada itu cukup tekun dan cukup lengkap gitu. Jadi saya jadi teringat Mas Khairul ini kan sekarang sedang dalam bimbingan penulisan disertasi yang dipandu oleh 2 guru besar ya. Jadi saya yakin sekarang mindset-nya itu memang mindset untuk membuat karya-karya ilmiah gitu, dan ini terlihat dalam penulisan buku yang tadi disebut kecil tapi saya lihat serius. Dan kalau saya lihat dari perkenalan pertama saya dan Mas Khairul itu tahun 2018 di kelas Undip, dan sampai sekarang mungkin kita 1,5 tahun ya nggak ketemu lagi intensif. Produktivitas Mas Khairul saya kira sebagai tokoh NU muda dari Salatiga ini patut diapresiasi dan bisa berinspirasi karena produktif sekali nulis di jurnal, berbagai tema, kemudian intensitas dan perkembangan penulisan disertasinya saya pantau juga penuh daya gugah lah, terutama bagi generasi yang lamban seperti saya ini sangat inspiring lah. Dan saya lihat spirit itu terlihat dalam penyusunan buku ini, Mas Ziki ya. Buku ini dirancang sebagai buku seperti sistematika nulis jurnal gitu ya. Referensinya mengagumkan, kemudian telaahnya juga serius gitu. Saya jadi teringat tentang Salatiga ya. Kalau di peta perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, YIN Salatiga ini kan salah satu yang produk publikasi ilmiahnya mencengangkan lah ya, baik skala nasional maupun juga mulai naik ke skala internasional ya. Dan Mas Khairul ini dosen di sana, YIN Salatiga. Saya tadi sampai cek juga bagaimana peta Lakbesdam Salatiga ini dalam peta Lakbesdam skala nasional. Pimpinan Lakbesdam Pusat itu saya cek termasuk yang mengapresiasi Salatiga. Karena saya lihat
dorongan atau gairah untuk membuat publikasi ilmiah dari Lakbesdam Salatiga itu baik gitu ya. Jadi maka saya ingin menempatkan buku ini, Mas Diki, sebagai suara non pusat atau suara non Jakarta ya terhadap isu-isu ini, isu NU, NKRI, Pancasila yang mungkin selama ini sudah banyak warna dari opini, dari karya, ya, dari pikiran, dari pusat atau ibu kota, gitu ya. Kepengurusan pusat, misalnya, atau tokoh-tokoh yang skalanya pusat, gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan Mas Khairul dengan buku ini, itu saya kira bisa memperkuat suara non-pusat. Salatiga. Mungkin bisa muncul madhab Salatiga, gitu ya. Madhab Frankfurt, gitu, madhab Salatiga tentang bagaimana melihat isu-isu, berbagai isu dalam konteks ini adalah isu NU, NKRI, dan Pancasila. Itu poin pertama sebagai bentuk tahniah kepada Mas Khairul yang merintis buku ini, dan saya harapkan ini bisa menjadi bagian dari jalinan berbagai opini yang mengemuka di berbagai tempat di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi belakangan ini, 2 minggu, 3 minggu terakhir ini, ketika perbincangan nasional diramaikan oleh diskusi tentang RUU haluan ideologi Pancasila, saya melihat buku ini juga memiliki tempat penting tersendiri, paling tidak dalam hal mendudukkan pandangan NU dalam telaah Salatiga lah, gitu, atau telaah Mas Khairul terhadap isu Pancasila. Di antara pandangan yang mengemuka dalam RUU HIP ini adalah narasi bahwa sebaiknya kegaduhan ideologi itu sudah selesai ya, di Indonesia ini, dan NU juga sudah menuntaskan itu pada muktamarnya tahun 84 di Situbondo ya. Sebelumnya juga ada Munas di saat yang sama. Maka itu perkembangan berikutnya tentang relasi antara NU dan Pancasila, atau lebih spesifik lagi relasi antara Islam dan Pancasila dalam pandangan NU, itu pada tingkat fundamen telah selesai. Diskusi-diskusi berikutnya adalah diskusi yang sifatnya breakdown ya, atau sifatnya turunan dari isu besar itu. Maka kalau kita lihat atensi NU misalnya dalam Munas NU di Banjar tahun lalu, ketika membahas tentang konsep citizenship, konsep kewarganegaraan, itu sudah berpikir jauh. Jadi berpikir tentang bagaimana keragaman Indonesia, keragaman agama di Indonesia, termasuk posisi non-Muslim, ya, dalam perspektif Islam, ya, diletakkan dalam bingkai nation state Indonesia itu seperti apa. Yang intinya bahwa NU memandang semua sebagai citizen, sebagai warga negara itu setara. Jadi tidak cukup kalau komunitas atau warga negara non-Muslim itu dibaca dalam perspektif fikih klasik yang menggunakan konsep-konsep tentang kafir ya, kafir dengan beragam macamnya, kafir zimmi, kafir muahad, dan macam-macam itu. Nah, NU jadi sudah beyond dalam melihat Pancasila itu sebagai fondasi ya di dalam nation state Indonesia ini, tapi sudah berpikir jauh ke depan. Jadi buku Mas Khairul ini meneguhkan itu, saya kira. Jadi, maka kritik PBNU terhadap RUU HIP kemarin kan arahnya juga ingin mengerem perdebatan yang berulang ya tentang posisi Pancasila, tentang keberadaan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, agar perdebatan seperti yang mengemuka pada BPUPKI sebelum proklamasi, kemudian momentum menjelang proklamasi ketika 7 kata dicoret, gitu ya. 7 kata dicoret, kemudian
yang lain adalah dalam sidang-sidang konstituante, lalu juga pada pembahasan tentang amandemen UUD 45 pasca reformasi itu dari sana hendaknya sudah bisa ditarik simpulan bahwa perdebatan tentang Pancasila ini sudah tuntas lah. Tinggal bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kebijakan-kebijakan negara. Maka yang ditekankan oleh sikap PBNU ketika merespon polemik RUU HIP adalah lebih kepada menolak atau lebih memandang RUU itu dikhawatirkan akan mengarah pada monopoli tafsir ya, terhadap Pancasila atau penyeragaman tafsir terhadap Pancasila. Dan situasi itu sebenarnya yang dikritik atau yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, buku ini pentingnya di situ. Jadi mereview relasi antara NU, Pancasila, NKRI dalam bentang panjangnya, dan ini bisa menjadi bacaan yang saya kira penting bagi terutama mahasiswa yang meminati studi tentang politik Islam ya, atau fikih siasah, atau melihat Islam dalam perspektif politik hukum, tadi sudut pandang yang dilihat oleh Mas Khairul dalam menyusun buku ini, itu saya kira letak strategisnya di antara di sana. Lalu sebelum ke sana saya ingin memberikan catatan juga. Saya tadi mencari-cari apa sebenarnya tawaran khas dari buku Mas Khairul ini dibandingkan dengan studi-studi yang sudah ada. Mas Khairul dengan sangat baik melakukan review terhadap pustaka yang sudah ada, bahkan juga menyisakan informasi. Selain beberapa buku yang direview itu, Mas Khairul juga tunjukkan di sini beberapa buku atau artikel yang telah mengupas tema ini. Kemudian Mas Khairul menawarkan buku ini memberikan menyajikan kekhasan dalam dua hal, yaitu perspektif politik hukum dan perdamaian internasional ya. Saya kira ini juga, saya memandangnya ya, ini juga salah satu upaya Mas Khairul untuk membuat ilmu yang sedang Mas Khairul pelajari di Undip ya, tentang politik hukum, mata kuliah yang diambil, dan saya kira juga tentang hukum internasional Mas Khairul juga ngambil ya. Itu sepertinya dimanfaatkan untuk mengupas dan mengulas NU atau isu-isu yang Mas Khairul geluti dalam buku ini. Jadi politik hukum dan perspektif internasional dijadikan pisau analisis di dalam buku ini. Itu yang saya lihat Mas Khairul sedang mengupayakan seluruh yang dia dapat dan dia geluti saat ini di Undip, di program Dokter Hukum Undip, baik materi perkuliahan maupun bimbingan karya ilmiah yang dilakukan oleh pembimbingnya untuk menghasilkan karya ini. Saya kira ini yang penting diapresiasi, dan saya yakin Mas Khairul akan melahirkan karya berikutnya ya, karena ini kalau saya melihat Mas Khairul ini tipe yang akseleratif gitu ya, tipe yang di kelas pun kita lihat efisien memanfaatkan waktu sambil dengerin dosen, kadang di laptopnya itu masih menggarap bahan kuliah atau menyiapkan materi yang lain gitu ya. Jangan-jangan sambil diskusi ini dia juga menyiapkan buku kedua nih. Semoga lah, sehingga makin memperkuat kemungkinan lahirnya Madhab Salatiga itu ya, dalam sebagai salah satu center untuk kajian isu-isu publik yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Lalu catatan agak akhir terkait konten Mas Sigi tentang relasi NU, NKRI dan Pancasila ya. Saya kira NU ini berada pada posisi yang sangat strategis. Kalau kita perhatikan dari berbagai survei untuk melihat seberapa besar masyarakat Indonesia yang merasa punya relasi dengan NU, ya, jadi tidak hanya pengurus, tetapi yang merasa punya ikatan kultural atau ikatan emosional dengan NU itu angkanya lumayan besar. Ya. Di banyak survei itu di angka 45%. Sementara Muhammadiyah, kalau kita sedikit melihat dengan secara komparatif,
dalam paparan Burhanuddin Muqtadir baru-baru ini, itu dalam survei-survei Muhammadiyah itu tidak pernah lebih dari 10%. Jadi ini sekaligus info baru terhadap informasi sebelumnya ketika era survei belum banyak mengemuka pada saat pra-reformasi dulu. Biasanya kalau NU itu disebut 40 juta, Muhammadiyah disebut 20 juta setengahnya. Tapi ternyata perbandingannya tidak ya, NU itu 45% ke atas, bahkan dengan pertanyaan yang lebih longgar bisa sampai 60%. Sementara Muhammadiyah itu antara 5% sampai di bawah 9%. Jadi karena itu posisi NU sangat strategis, meskipun di internal NU sendiri kita tahu ada keragaman cara pandang ya. Hanya saja terutama pada isu-isu isu-isu fikih tertentu atau pada lebih pada pilihan gerakan ya. Tetapi dalam memandang Pancasila dan NKRI, mainstream NU berpandangan menerima Pancasila NKRI ini bagian dari konsensus ya. Yang belakangan dalam bahasa yang sering disebut oleh Kiai Ma'ruf Amin, mantan Rois Am PBNU, itu sebagai mistak gitu. Sebagai kesepakatan. Maka ketika ada dinamika yang memperlihatkan gejala untuk menolak kesepakatan itu, NU selalu pada posisi terdepan untuk mempertahankan kesepakatan itu. Ya. Termasuk kemarin ketika RUU HIP muncul dan ada yang membaca demikian tadi, maka NU termasuk yang mengkritisi RUU HIP ini. Kemudian pada poin kedua yang tentang hubungan antara NU dan perdamaian internasional, di sini Mas Khairul banyak mengedepankan isu internasional yang belakangan ini mengemuka, terutama sepanjang 20 tahun terakhir ya setelah reformasi. Itu kan isu radikalisme, terorisme ya, khususnya pasca jatuhnya Taliban di Afghanistan ya, kemudian ada kasus-kasus internasional yang menstimulasi terorisme domestik di Indonesia ya. Di samping juga peristiwa-peristiwa domestik ya. Misalnya di domestik ada kasus bom Bali, ada konflik di Poso Ambon yang kemudian menstimulasi reaksi dengan cara-cara yang gerakan kekerasan gitu ya. Itu memang menjadi isu yang mewarnai kehidupan keagamaan kita belakangan ini, dan itu yang kemudian diangkat oleh Mas Khairul ketika melihat relasi antara NU dan perdamaian internasional ya. Misalnya respon NU terhadap terorisme, kemudian interpretasi NU dan ulama-ulama NU terhadap ayat-ayat yang sering dijadikan justifikasi pada gerakan terorisme radikalisme, itu yang dilihat sebagai kontribusi NU dalam isu-isu internasional. Yang juga penting dicatat, saat ini keberadaan pengurus cabang PCI. PCI itu apa ya? Pengurus cabang istimewa ya, NU di berbagai negara yang dimotori oleh kalangan muda terpelajar NU yang sedang studi di luar negeri, itu juga menciptakan iklim internasional tersendiri ya, yang ikut menginternasionalisasi pandangan-pandangan moderasi NU secara global, dan ke depan memang diharapkan bisa menjadi alternatif tentang pandangan keislaman dunia, itu tidak hanya tercermin di Timur Tengah atau di Asia Selatan, tetapi juga di Asia Tenggara ini penting untuk diperhatikan, apalagi Muslim di Indonesia ini secara populasi terbesar di dunia, dan saya kira pemikiran keislaman yang berkembang di Indonesia itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Karena itu NU mengembangkan studi tentang Islam Nusantara, kemudian beberapa kampus di NU mengembangkan kajian ini secara baku membentuk Fakultas Islam Nusantara,
kemudian program Pasca Sarjana di Islam Nusantara, itu kan bagian dari upaya untuk menghidupkan keislaman ala Indonesia ini sebagai model lain, ya, model alternatif bagi peta global Islam dunia, sehingga bisa menjadi kiblat baru. Studi-studi tentang Islam tidak lagi harus ke Timur Tengah atau apalagi ke Barat, gitu ya, tapi juga bisa ke Indonesia. Misalnya beberapa negara minoritas Muslim seperti Cina, seperti Thailand, gitu ya, yang selama ini banyak mengirimkan generasi mudanya untuk studi di Timur Tengah, dan ketika Timur Tengah belakangan ini sedang tidak stabil situasi, terutama situasi sosial politiknya, itu Indonesia sebenarnya bisa menjadi alternatif. Ya, selama ini kalau alternatif studi maksud saya, selama ini lebih banyak memilih ke Malaysia, ya, tapi juga penting juga untuk didorong, dan saya kira Indonesia menyajikan banyak pusat studi, ya, selain perguruan tinggi juga pesantren dan lain sebagainya. Nah, dinamika itu yang secara baik dipotret oleh Mas Khairul dan disajikan di sini sebagai dokumentasi tentang kiprah NU kekinian, tetapi juga dilihat benang merahnya secara historis dalam peran-peran domestik maupun peran global, ya. Peran domestiknya tadi khususnya dalam ikut mendorong tercapainya konsensus nasional, lalu secara global dalam ikut mendorong kehidupan keagamaan yang damai, ya. Saya kira itu, dan saya berharap Mas Khairul makin produktif ke depan untuk melahirkan karya-karya baru. Sementara itu, Mas Sigi, terima kasih.